Saudara yang saya kasihi, jumpa lagi dengan saya JVS Chandra pada pagi hari ini. Apa kabar? Tentu saya percaya semua kita selalu dalam keadaan yang sangat amat baik. Kenapa? Sebab kita punya Tuhan yang sangat amat baik. Nah, untuk itu pagi hari ini kita sekali lagi mau bersaat teduh bersama, indah bersamamu. Dan sebelumnya tentunya kita mau bersatu hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, memohon perkenanan Tuhan untuk waktu yang singkat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Gembala yang baik, bersamamu Tuhan, sekalipun kami melewati banyak hal dalam hidup ini, sudah kami buktikan sendiri bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Gada dan tongkat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas keadaan kami apapun bagaimanapun itu. Karena kami tahu satu hal, bahwa apa yang sedang kami alami hari ini ada makna di balik semuanya itu. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur karena kami boleh bangun dengan nafas yang baru yang dari Engkau, dan kasih setiamu yang baru juga. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai saat teduh indah bersamamu pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin sekali mengajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang sudah kita kenal betul mungkin sejak kita sekolah minggu sampai hari ini. Dan saya yakin bahwa ayat ini menjadi ayat kesukaan bagi setiap kita, yaitu Mazmur 23. Kita akan membaca Mazmur 23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada waktu saya membaca firman Tuhan ini dan merenungkan setiap ayat-ayat dalam firman ini, saya teringat akan sebuah pujian yang begitu menyentuh, dan pujian ini sangat dikenal oleh semua kita. Dan pujian ini berkata, mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahmu. Kenapa mau pikul
sendiri, susah dan pencobaan, bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Kenapa mau pikul sendiri, susah dan pencobaan, bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Di dalam Mazmur 23 ini, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dalam salah satu kutipannya, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saat kita membaca Mazmur Daud ini, mungkin kita berpikir, jika Tuhan itu gembala yang baik, mengapa harus ada lembah kekelaman? Bapak Ibu Saudara, dunia penuh dengan tantangan. Setiap saat kita mungkin dihadapkan pada masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan. Inilah yang disebut lembah kekelaman dalam hidup kita. Namun berita baiknya, dalam lembah kekelaman itu kita berjalan, bukan tinggal atau berhenti. Berjalan artinya kita sedang melewati, melaluinya, dan kemudian meninggalkannya. Kita tidak hanya sampai di situ, tenggelam dan terhilang, tetapi kita berjalan melewatinya, melewati lembah kekelaman kita masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa lembah kekelaman bersifat sementara. Sementara, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan putus asa ketika kita sedang melewati lembah kekelaman. Jangan merasa this is the end, karena itu hanya sementara. Lembah kekelaman kita ada batas waktu kadaluarsa bagi setiap persoalan kita. Ada masa expirednya, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita akan melaluinya, kita akan pasti bisa melewatinya dan meninggalkannya. Tidakkah ini membuat kita bisa tinggal tenang menghadapinya? Tantangan yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak akan berarti di kemudian hari. Jadi jangan mau terbebani oleh tantangan kita hari ini, karena mungkin di kemudian hari itu menjadi tidak berarti. Terlebih lagi, saat kita berjalan, kita tidak dibiarkan Tuhan berjalan sendirian. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, senantiasa beserta kita. Tuhan siap sedia menolong dan menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi jaminan bahwa setiap persoalan, tidak peduli berat atau ringan, semuanya pasti
selesaikan. Selama kita tidak berhenti di separuh jalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, lembah kekelaman seperti apakah yang sedang kita hadapi hari ini? Tidak perlu takut dan khawatir. Yakinlah, kita tidak akan selamanya ada di sana. Sebab Dia Tuhan yang benar selalu menyertai kita di sepanjang jalan hidup kita. Dia mengerti air matamu, tahu batas kekuatanmu. Yesuslah penolong setia, berharaplah padanya. Kenapa mau pikul sendiri, susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Kenapa mau pikul sendiri, susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Serahkanlah padanya. Serahkanlah padanya. Hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami berharap, Tuhan. Hanya Engkaulah sahabat yang sejati, sobat yang setia, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, tak pernah membiarkan kami berjalan hanya sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, sobat kami yang begitu baik, pada saat kami tidak dapat melihat masa depan secara jelas, karena kekelaman sedang menyelimuti hari-hari kami. Bahkan jalan
berat di hadapan kami saat ini. Kami mau belajar untuk tidak khawatir, karena Engkau yang memimpin kami langkah hari demi hari. Kami percayakan masa depan kami di tangan, karena janji-janji-Mu itu teruji. Bahkan jika keadaan di sekeliling kami dilingkupi kegelapan yang segelap-gelapnya, kami tidak akan takut, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu menyertai kami sampai kami menyelesaikan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, Gembala kami yang baik, Sobat kami yang setia.